Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini belajar dari kehidupan Ziba, hamba Saul, hamba Mefiboset di hari yang kedua. Judul renungan kita adalah Apa Adanya. Ayat nats kita terambil dari 2 Samuel 9 ayat 2 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Bagi orang-orang tertentu, bersikap apa adanya itu tidak mudah, apalagi jika berkaitan dengan keberadaan dirinya yang mungkin dianggap hina oleh orang lain atau berkaitan dengan keuntungan orang lain. Namun, Ziba di awal kisahnya yang tercatat di dalam Alkitab menunjukkan sikap yang apa adanya. Hal itu bisa dilihat dari yang pertama, berkaitan dengan dirinya sendiri. Tentu bukan kebetulan ketika Daud memanggil Ziba untuk mengetahui keberadaan keluarga Saul. Ziba adalah hamba dari keluarga Saul, jadi pasti banyak tahu tentang keluarga Saul. Daud bertanya, "Engkaukah Ziba?" Ini adalah pertanyaan untuk meyakinkan diri Daud sendiri. John Gill menjelaskan bahwa Daud bertanya seperti itu karena dia sudah diberitahu sebelumnya oleh orang-orang yang ada di istananya. Jawab Ziba, "Hamba tuanku." Jawaban ini menunjukkan bahwa Ziba bukan hanya mengakui kalau dirinya bernama Ziba, tetapi sekaligus mengakui bahwa dirinya seorang hamba dari keluarga Saul. Kata yang dipakai dalam jawaban ini juga sama dengan statusnya, yaitu Eved. Ziba berkata apa adanya tentang dirinya, tidak menutup-nutupi, dan itu adalah hal yang baik. Hal kedua, berkaitan dengan Mefiboset. Menarik untuk memperhatikan pertanyaan Daud. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jelas bahwa maksud Daud adalah untuk kepentingan keluarga Saul yang masih hidup. Ziba tentu paham akan maksud Daud tersebut. Namun, Ziba tetap menjawab apa adanya. Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Bisa saja Ziba menjawab seperti ini, "Tidak ada ya tuanku raja." Atau, "Masih ada tuanku raja, namun dia sudah hidup mapan di rumah seseorang." Tetapi Ziba tidak menjawab seperti itu.
dia mengatakan yang sebenarnya. Lalu Daud memberikan pertanyaan yang kedua. Di manakah ia? Di sini Daud tidak sedang menguji Ziba. Dia bertanya karena memang dia tidak tahu. Sebab hubungan antara dirinya dengan keluarga Saul bisa dikatakan terputus sejak Saul berusaha untuk membunuhnya. Jika mau, Ziba bisa saja menjawab yang lain, tempat yang berbeda mungkin. Tetapi tidak, Ziba menjawab apa adanya. Dia berkata, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Jawaban yang sangat jelas. Rumah yang ditunjuk jelas. Wilayahnya pun jelas. Jawaban yang jujur. Tidak ada manipulasi sedikit pun. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dalam hal ini, Ziba bisa menjadi teladan. Kadang kita tidak berkata apa adanya. Kita berusaha menyenangkan semua orang. Kita menutupi kekurangan atau kelemahan kita sedemikian rupa, sehingga di hadapan orang lain kita nampak sempurna. Itu menjerumuskan. Di sisi lain, kita juga terkadang mengurangi keberadaan orang lain ketika ada yang bertanya kepada kita tentang orang itu. Karena kita tidak mau orang tersebut diuntungkan. Mari, setelah kita membaca kisah ini, mari kita bersikap apa adanya. Katakan yang sebenarnya, karena justru kejujuran inilah yang menguntungkan bagi kita. Adalah baik kalau kita bersikap apa adanya, sehingga orang lain tidak salah menilai kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah perenungan kita malam hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, mampukanlah kami ya Tuhan untuk tidak menutupi keberadaan kami ataupun juga keberadaan orang lain hanya karena malu atau iri. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang jujur, yang berkata apa adanya, yang bisa terbuka, yang bisa dipercaya oleh orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran malam hari ini. Kami akhiri sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati istirahat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam.